Halo guys, kembali lagi di User SEO TV atau dengan Yuja Fragrance. Sorry ya kalau misalnya agak ribut karena saya lagi di toko ya. Habis itu saya pakai masker ya, masih jaga masalah COVID-19 ya untuk daerah Samarinda. Oke, saya hari ini mau bahas tentang parfum yang alkohol atau yang non alkohol itu perbedaannya di mana. Nah, jadi banyak sekali ya yang maksudnya yang nge-DM perbedaannya apa nih yang non alkohol, habis itu yang pakai alkohol, bagus mana yang alkohol atau yang non alkohol gitu ya. Jadi seperti ini ya guys, kalau untuk masalah parfum bagus atau tidak bagus itu tergantung dari bibit yang dipakai ya. Kalau makin bagus bibitnya ya, makin bagus bibitnya, habis itu nggak dioplos, nggak dimacem-macemin, itu akan bagus gitu ya. Tapi kalau parfum itu akan rusak atau nggak bagus itu kalau bisa dimacam-macamin, contohnya dicampur DPG lah macam-macam gitu, air silikon, biar anggapannya oplos bibit biar jadi banyak dan toko parfum itu menjadi untung gitu. Itu anggapannya mau bagaimanapun dia ngeracik ya, mau pakai alkohol non alkohol itu akan nggak ada yang bagusnya gitu, akan rusak ya, nggak bagus. Jadi parfum itu untuk bagus atau nggak bagusnya itu tergantung dari parfumnya sendiri, dari bibit parfumnya ya. Pertama dia pakai emang yang bagus gitu ya, bukan yang pakai yang anggapannya yang abal-abal gitu ya, emang mentingin kualitas. Tapi kalau misalnya dia cuma yang penting bibit parfum ada aromanya, habis itu dia jual sama dia yang penting laku, wah itu juga enggak ya. Kita kan intinya kita pentingin kualitas dulu untuk bibit parfumnya yang dipakai, satu. Yang kedua, parfum yang dipakai itu tidak dioplos macam-macam bibitnya. Nah, jadi ya nggak dicampur dengan pengental bibit lah, karena kebanyakan toko parfum bilang ini sama customer kental seperti ini nih bagus gitu ya. Sebenarnya kental itu malah kalian waspada ya, para customer atau yang suka belanja parfum refill, karena campuran parfum refill yang ini campuran bibit ya. Untuk oplos parfum refill itu dia sifatnya kental dan tak berbau. Jadi ketika dioplos ya akan tambah banyak dan tambah kental gitu. Jadi ya kalian lihatlah parfum-parfum original gitu ya kan, yang sudah dicampur alkohol, ada nggak yang kental, ada nggak gitu? Nggak ada gitu, cair semuanya gitu kan. Ya wajarnya minyak harum yang bagaimana. Jadi sebenarnya saya akan jelasin nanti masalah parfum ini dengan original tuh bagaimana gitu ya. Intinya semua perlakunya tuh sama, dan ini mungkin kontennya akan banyak gitu ya, seputaran parfum dari pertanyaan yang ada pada channel ini, dan banyak yang DM saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang belum saya bahas di channel parfum saya ini ya. Jadi itu yang utama ya, untuk pertama ya, yang penting itu bibit parfumnya bagus atau enggak yang dipakai sama toko parfum itu. Yang kedua, jangan dioplos. Nah, kalau syarat ini sudah terpenuhin, mau pakai parfum yang pakai alkohol sama non alkohol itu nggak masalah, tetap bagus ya, karena basicnya sudah ada. Ini parfum nggak, bibit parfum nggak dimacam-macamin, habis itu dia pakai yang bagus sekalian. Yang kedua, terus masalah parfum ini bagus mana, menggunakan alkohol atau non alkohol, itu pertanyaan yang kedua ya. Ini kalau menurut saya pribadi yang saya lihat gitu ya, kalau kamu mau punya parfum yang nyebar atau tercium dengan jarak lebih jauh ya, anggapnya di ruangan itu aroma parfum kalian muter, dicium dengan orang satu ruangan tuh nyium parfum kamu gitu ya, kamu gunakan yang alkohol, karena sifat alkohol itu ngikat parfum dan menguap, dan itu nyebar ke mana ya. Itu sifatnya yang menggunakan alkohol. Terus kalau misalnya yang non alkohol bagaimana? Ya itu bisa tercium orang, tapi dia cuma jaraknya dekat. Orang itu dekat dulu ke kalian, baru ke cium gitu. Itu sifat yang non alkohol. Jadi kalian tinggal pilih mau pakai alkohol atau non alkohol. Cuman saya kasih terus yang ketiga, ada satu lagi yang mau saya bahas. Kalau pakai alkohol itu nggak bisa dibawa sholat. Mau orang itu toko parfum bilang ini halal, itu nggak ada yang halalnya. Absolut itu halal gitu kan. Kita ngomong salah satu absolut itu halal. Ada minuman keras namanya absolut guys, itu haram gitu. Jadi anggapannya pakai alkohol jangan pernah coba-coba untuk dibawa sholat. Intinya nggak boleh.
kalau mau bibit yang non alkohol gitu ya. Jadi otomatis itu lebih oke daripada yang menggunakan alkohol. Karena untuk sholat, saya di sini toko ini saya tanya untuk dibawa sholat atau untuk jalan. Kalau misalnya untuk jalan silakan pakai alkohol, tapi kalau misalnya untuk sholat jangan pernah pakai alkohol. Hukumnya haram itu lah. Jadi saran saya gunakanlah yang non alkohol kalau misalnya untuk sholat gitu ya. Dan itu banyak perempuan Arab juga ya, kayak kalau laki-laki ya yang bagus ya. Itu rekomendasi saya kayak apa ya, Ted Altamir ya. Itu bagus banget tuh untuk laki-laki kalau masih muda kayak seumuran saya sih oke ya pakai ya. Jangan yang terlalu mencolok gitu kan, itu bagus. Jadi kalian ya terserah gitu maunya yang gimana. Nah itu yang kedua ya. Terus yang selanjutnya tuh kalian itu kalau misalnya beli non alkohol, kalau misalnya beli ya itu tergantung kejujuran toko lagi ya. Kalau misalnya dia non alkohol tapi dioplos, saya nggak tahu itu halal atau haram ya dibawa ya. Karena kalau di sini kan nggak ada pernah pakai oplosan penambah bibit lah, pengental bibit lah, nggak pakai gitu. Jadi saya berani jamin kalau yang di sini silakan dibawa sholat nggak masalah. Tapi kalau misalnya yang sudah dioplos yang menggunakan berbagai macam bahan gitu ya, yang 1 liter biar jadi 5 liter lah bibit, dan kalian dan si toko itu dapat untung banyak itu kan, tujuannya kan jualan biar mereka dapat untung banyak gitu, makanya dioplos. Nah kalau itu kan saya nggak tahu kalau maksudnya halal atau haram dibawa sholat. Tapi kalau misalnya mau bener-bener dibawa sholat ya memang harus tanpa non alkohol. Tapi lihat lagi si toko parfumnya bikin campuran gimana gitu ya. Nah itu ya saya nggak tahu. Yang jelas tergantung kejujuran tokonya aja lagi. Nah pembahasannya tuh mungkin sekian dulu ya, karena saya juga akan nunggu respon dari kalian yang nonton channel ini. Pengen yang gimana untuk penjelasan parfum beralkohol dan non alkohol, nanti saya akan bikin video selanjutnya. Jadi kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, bagus atau nggak bagusnya parfum itu dari bibitnya. Yang kedua, bagus nggak alkohol dan non alkohol itu juga tergantung bibitnya. Kalau emang bibitnya bagus itu nggak ada masalah. Yang ketiga, kalau misalnya ini emang dibawa sholat, jangan pernah pakai yang pakai alkohol. Kalau mau sholat harus pakai non alkohol. Habis itu yang keempat, cari toko yang benar-benar terpercaya, yang anggapannya nggak pernah main-main sama bibit. Yang ketika datang buka segel udah langsung dijual, bukan datang buka segel dioplos dulu baru dijual. Nah itu salah. Jadi kalau misalnya ada yang punya toko parfum mungkin tersinggung dengan ini, mohon maaf, kita buka faktanya aja. Emang kebanyakan toko parfum refill itu menggunakan metode penambah bibit ya. Jadi anggapannya ya biar bibitnya tambah banyak baru dijual. Nah jadi ya mohon maaf kalau misalnya di sini channelnya juga belak-belakan ya, untuk anggapannya untuk edukasi juga pada customer. Ya itu tergantung dari customernya menilai bagaimana. Untuk karakteristik parfum oplosan sudah saya bahas ada di channel ini, silahkan nonton aja di video-video sebelumnya. See you next time video. Kita akan bongkar lagi untuk masalah parfum refill di lain waktu. Bye bye.